Oke, terima kasih kepada host kita yaitu Supian Suri dan moderator Ibu Ati Sulastri. Jadi materi sekarang yaitu belajar dari kegagalan. Nah, di sini ada pengertian kegagalan. Kegagalan apa sih? Pasti kalian pernah mengalami kegagalan, entah itu dalam hal percintaan atau apapun itu. Nah, kegagalan ini adalah keadaan atau kondisi tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau dimaksudkan, dan dapat dipandang sebagai lawan dari kesuksesan. Kriteria kegagalan bergantung pada konteks dan mungkin relatif terhadap pengamat atau sistem kepercayaan tertentu. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan? Sih? Nah, penyebab kegagalan yaitu kurangnya kegigihan dan disiplin diri. Menjadi salah satu penyebab besar mengapa seseorang mengalami kegagalan. Biasanya orang merasa bersemangat di awal dan langsung melakukan langkah besar. Namun hal itu membuatnya menjadi cepat merasa lelah, sehingga akhirnya tidak bisa mempertahankan langkah tersebut. Terus nah, di sini ada bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan yaitu ada tips-tips dari Ainun untuk bangkit dari kegagalan itu, yaitu harus ikhlas. Ikhlas dalam menghadapi kegagalan itu sendiri. Terus yang kedua, ambil pelajaran dari kegagalan. Jadi kalian tuh harus mengambil pelajaran dari kegagalan yang telah gagal dalam hal apapun itu. Nah, yang ketiga, berpikir jauh ke depan. Jadi teman-teman tuh harus berpikir jauh dulu ke depan. Jadi jangan stuck di situ aja, jangan langsung down. Terus yang keempat, harus percaya diri. Nah, harus percaya diri. Jadi kalian tuh harus percaya diri dalam hal apapun sebelum yang tadi dijelaskan sama saya. Terus yang kelima, jangan suka minder ke orang lain. Nah, itu juga hal utama untuk bangkit dari kegagalan itu sendiri. Nah, jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Jadi, teruslah mencoba, harus kalau gagal mencoba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, begitu. Terus ada penyebab. Nah, terus ada penyebab mengalami kegagalan itu yaitu kurang gigih dalam disiplin. Terus yang kedua ada terlalu pesimis dan takut. Jadi kalian tuh terlalu pesimis banget dan takut akan mengalami kegagalan. Terus yang ketiga menyerah. Nah, ini juga yang suka dialami oleh teman-teman. Jadi yang sudah gagal suka menyerah. Jadi jangan stuck di situ aja, harus bangkit dari kegagalan itu sendiri. Nah, yang keempat, kurang percaya diri yang tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, suka menunda pekerjaan. Nah, di sini ada sedikit motivasi yaitu isinya seseorang yang mampu bangkit setelah gagal adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah gagal sama sekali. Jadi teman-teman tuh yang mampu bangkit itu lebih kuat daripada yang
tidak pernah gagal sama sekali. Segitu aja segitu aja materi dari Ainun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan di sini saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Ati. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Ainun untuk materi kedua. Ini masih menarik ya, karena masih berkesinambungan, masih berhubungan dengan yang tadi, membentuk kepercayaan diri, terus ini dengan kegagalan, belajar dari kegagalan. Nah, yang dapat Ibu simpulkan dari pemaparan Teh Ainun tadi, yaitu saat kita gagal, kita tidak boleh terpuruk lebih lama, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dan tadi quotes yang terakhir luar biasa, seseorang yang kuat itu adalah orang yang telah gagal, kemudian bangkit kembali, dibanding dengan orang yang tidak pernah gagal sama sekali. Jadi kalau kalian memiliki kegagalan, maka jangan putus asa, coba lagi, dan coba lagi. Nah, untuk sesi pertanyaan, mangga dibuka untuk sesi pertanyaan yang kedua ini tentang belajar dari kegagalan. Seperti yang tadi, bisa kalian langsung di ini ya, tatap muka, speakernya di unmute dulu, atau bisa di kolom chat seperti tadi. Mangga dipersilahkan. Untuk yang tadi belum Ibu baca, mungkin bisa di pertanyaan yang kedua. Ini langsung ada, Ibu bacakan ya. Pertanyaannya dari Teh Lucy Aprianti. Assalamualaikum, izin saya Lucy Aprianti dari kelas 12 TAFI. Izin bertanya. 1. Ketika kegagalan menghampiri, yang harus kita lakukan selain bangkit untuk bisa mengalahkan kegagalan itu apalagi? Yang kedua, apakah seorang penyemangat membutuhkan bentar ya. Yang pertama, jadi ada 2 pertanyaan ini dari Teh Lucy Aprianti. Ketika kegagalan menghampiri, apa yang harus dilakukan selain bangkit dan untuk mengalahkannya itu apalagi gitu. Yang kedua, apakah seorang penyemangat Yang kedua, apakah seorang penyemangat dibutuhkan ketika kegagalan itu datang? Mangga Teh Ainun untuk dijawab langsung dari Teh Lucy. Oke, saya akan menjawab dari Teh Lucy, yaitu ketika kegagalan menghampiri, yang harus kita lakukan selain bangkit untuk bisa mengalahkan kegagalan itu apalagi. Nah, balik lagi ke diri sendiri, ketika kita mengalami kegagalan, jadi yang kita lakukan itu yaitu bangkit untuk bisa mengalahkan kegagalan. Bangkit harus, jadi jangan stuck aja, jangan stuck down di situ aja gitu. Jadi kita tuh harus bangkit. Terus yang kedua, apakah seorang penyemangat dibutuhkan ketika kegagalan itu datang? Jadi penyemangatnya siapa dulu? Ini tuh siapa dulu ini teh? Izin, maksudnya penyemangat dari orang tua atau lingkungan sekitar. Nah, kalau penyemangat dari yang dibutuhkan ketika kegagalan dari orang tua ataupun orang sekitar itu boleh dibutuhkan seseorang penyemangat atau gimana? Oke, maksudnya ada gitu ya, boleh ada
Gitu ya Teh Ainun ya? Iya, Penyemangat betul, itu Ibu. boleh ada baik dari keluarga atau lingkungan sekitar. Penyemangat harus ada gitu. Tapi terutama penyemangat yang paling mendominasi mungkin dari diri sendiri ya Teh Ainun ya? Iya, Bu, betul. Itu ya Teh Lucy ya? Atau Siap. ini penyemangat ya Teh Lucy? Ya gitu. Ini ada pertanyaan ketiga, langsung saja ke pertanyaan ketiga gitu ya. Yang ketiga Teh, masih dari Teh Lucy, berikan motivasi untuk orang-orang yang sedang berada di fase kegagalan. Mangga Teh Ainun. Nah, untuk Teh Lucy ini 3 langsung pertanyaannya luar biasa ya. Sedang ada di fase ini kah Teh Lucy? Sambil menunggu presenter kita ready. Teh Lucy apakah sedang di fase ini? Atau pernah mengalami? Pernah, Bu. Pernah. Oke, pernah ya. Biasanya bangkitnya berapa lama Teh Lucy? Gimana keadaannya dulu, Bu? Kalau misalkan emang keadaannya berat, mungkin butuh waktu yang lama, Bu. Kalau Lucy pribadi. Oke. Tapi bisa ya, selalu bisa bangkit kembali gitu ya Teh Lucy ya? Bisa, Bu. Seperti yang tadi Teh Ainun sampaikan, gimana diri sendiri kalau misalkan kitanya mau berjuang lagi atau bangkit lagi untuk mencapai tujuan tersebut, insya Allah cepat, Bu. Ya. Intinya mah diri sendirinya ya Teh Lucy ya? Oke, langsung ke pertanyaan ketiga Teh Ainun, apakah ada motivasi katanya? Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang sedang berada di fase kegagalan dari Ainun gitu. Tidak ada kesuksesan yang tak diawali dengan kegagalan terlebih dahulu. Kayak gitu Teh Lucy. Siap, terima kasih banyak Teh Ainun. Terima kasih Teh Lucy dan Teh Ainun. Ini kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Radit Saputra. Assalamualaikum, saya Radit Saputra dari 12 CAPI berizin bertanya, bagaimana caranya mengatasi kegagalan? Mangga Teh Ainun, Wilujeng. Oke, saya akan menjawab dari Radit Saputra, yaitu bagaimana caranya mengatasi kegagalan. Yang pertama, jangan biarkan kegagalan mematahkan diri sendiri gitu. Yang kedua, harus evaluasi lagi kegagalan dengan cara pandang yang baru. Terus yang ketiga, belajar dari orang lain yang mampu bertahan hidup. Nah, terus ingatlah bahwa penerimaan merupakan kunci utama. Nah, kayak gitu Kang Radit. Oke, untuk Kang Radit cukup ya jawaban dari Teh Ainun gimana mengatasi kegagalan katanya tadi. Lanjut ke Muhammad Faiz Siddiqul. Ya, terima kasih katanya Teh Ainun. Sama-sama Kang Radit. Lanjut ke Kang Muhammad Faiz Siddiqul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah merubah sikap pesimis menjadi optimis? Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merubahnya? Mangga Teh Ainun. Oke, saya akan menjawab dari Muhammad Faiz. Bagaimana bisakah merubah sikap pesimis menjadi optimis? Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merubahnya? Nah, cara menghilangkan sifat pesimis ada pada diri kita, yaitu gantikan setiap pikiran negatif dengan pikiran positif. Bisa. Terus buatlah daftar bersyukur. Jadi kita tuh harus bersyukur, berhenti melihat kemunduran sebagai kegagalan. Lakukan hal yang baik untuk orang lain. Nah, begitu untuk Muhammad Faiz Siddiqul Aziz.
Begitu Kang Faiz, gimana? Cukup atau ada yang mau ditambahkan? Mangga speakernya aktifkan. Udah siap. Makasih ya. Oke, Siap. sama-sama. Yang lain mangga bisa lewat chat atau langsung. Kalau misalkan mau bertanya langsung, speakernya tinggal di unmute saja. Untuk presensi nanti akan di-share lagi linknya oleh Kang Sufyan Suri di chat. Ini untuk presensi kedua berbeda dengan yang tadi di awal ya, lengkapi dengan selengkap-lengkapnya untuk pendataan dan nilai plus. Terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Oke, cukup mungkin ya untuk sesi. Nah, itu silakan lihat di kolom chat. Sudah ada di-share dari Kang Sufyan Suri untuk presensi bagian kedua. Untuk pemateri hari ini, terima kasih untuk Teh Ainun untuk sesi pertama dan keduanya sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada host untuk waktunya kepada kami. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter dan moderator kita hari ini. Dari sesi pertama dan sesi kedua tadi cukup menarik sekali bahkan. Mungkin kalian bisa ambil beberapa kata-kata motivasi atau hal-hal yang dikira penting untuk kalian lakukan nanti. Mungkin cukup sekian. Bisa dari kelompok kami. Untuk seluruh peserta, silahkan diisi link presensi di kolom chat. Dilengkapi selengkap-lengkapnya. Silahkan absen terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita tampilkan pada hari ini. Ditunggu penampilan berikutnya di peserta kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.